sangat sederhana. Pakaian sangat sederhana. Makan pagi enggak sore. Atau bahasanya, kalau hari ini makan, besok masih dipikir makan apa enggak besok. Kan gitu ya. Di bidang permakanan, orang Indonesia begitu. Banyak kelompok, besok makan apa tidak. Besok makan apa. Besok makan di mana. Besok makan dengan siapa. Yang ujung, besok makan siapa. Kan gitu. Memang orang Indonesia ini, kalau banyak orang yang menyebut al-barbari sekarang. Barbari, saling makan orang. Ya. Nah, baik. Saya mengalami, alhamdulillah. Jadi semua berpotensi. Semua berpotensi. Kalau hari ini kita belum sejahtera, obatnya adalah sabar dan berupaya. Sabar dan, kalau mau, saya mau segini aja, ya silakan. Kalau mau memilih segitu. Bahagialah dengan keadaan seperti itu. Jangan yang repot, upaya cuma segitu, tapi merengeknya nggak begitu. Kemampuan cuma segitu. Saya malu. Ya namanya. Setiap ketemu orang, jadi memang begini sih bapaknya anak-anak itu males. Ngomong di mana-mana ngoceh terus. Ini gaya-gaya Indonesia ini. Andaikan dia belum sejahtera, tapi dia bisa tersenyum. Lihat rumah orang 3 lantai, rumah kamu cuma begitu. Alhamdulillah, daripada yang nggak punya. Susah ngadepin orang ma'rifat. Dzikir itu ke situ fungsinya, nak. Ke situ fungsinya. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lanjut. Ya, sudah. La maujuda illallah, la maksuda. Nafikan segala sesuatu selain Allah. Dari pandangan, dari iktibar, pemikiran, semuanya adalah fana, semuanya adalah lebur. Dan dari kalimat isbat, illallah yusbitu fi qalbihi wa nazrihi zatal haqqi ta'ala. Ya, ia menetapkan dalam kalbunya tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berani gak ngomong begini? Tuhan di dalam diri saya ngomong. Pernah nggak ada penceramah ngomong begitu? Berani ngomong begitu, pasti disambit itu. Ini enaknya Indonesia, masih ada cara. Sampaikan dengan seni. Oleh Mas Ebit disampaikan dengan seni, nggak ada yang protes. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Haram lagi. Du 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 du. Oh 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 oh. Kalau salawat dilakukan, nggak ada yang protes. Tapi kalau kiai ngomong begitu, kiai apa ini? Jaffar akhi killashbu bishafatik. Allah 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 Allah. Salli alaihi. Wal wardatil hamra fi khaddaik. Wal wardatil hamra fi khaddaik. Masya Allah, Masya Allah. Coba kiai setiap menjelang sholat lantunkan nazam seperti tadi, itu luar biasa. Lagu pacaran Ummu Kulsum, tahu? Ini Indonesia ini terlalu ke Arab-Araban. Saya setuju cinta Arab dari sisi iman Rasulullah di sana, tapi jangan tertipu, budayanya dianggap ibadah semua. Merekah kedua bibirmu yang merah, amin amin amin. Rona merah di pipimu sayang, amin Allah. Tolol, jangan nyebut tolol, suka menyinggung perasaan. Kurang sensitif. Siapa yang begitu? Enggak tahu. Hati-hati. Pantas. Itulah dulu Sunan Kalijaga oleh para wali yang lain diprotes. Sunan, Raden Syahid, Raden, pakaiannya jangan begitu. Itu bukan pakaian Islam. Oh, enggak apa-apa. Ini untuk lebih menyesuaikan dengan situasi. Jadi kalau wali mesti gitu ngomongnya. Maaf, bukan. Keliru lagi. Budaya apa itu budaya? Baik. Paham ya? Dari kalimat ilaha apa itu? Menafikan
La ilah, kalimat nafi, menafikan segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di mana dia? Di kalbu. Kalau mau punya, please, genggam di tanganmu harta itu. Mobil, genggam di tangan. Duit, emas, ruko, apa lagi? Pokoknya apapun lah. Silakan di tangan. Jangan di sini. Kalau di sini mengganggu. Mengganggu, sulit tidur bisa-bisa. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan dari apa tadi? Dari kalimat illallah, menetapkan zat Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis kuncinya, wa fi sirri ana. Apa katanya? Yang kencang ngomongnya. Ini lama ditakut-takutin, ini orang trauma sindrom ini. Wa fi sirri ana, di dalam sirri ada aku, kata Allah. Itu yang diangkat oleh para seniman. Tuhan ada di sini. Jangan sebut engkau di atas sana ya Allah. Kapan engkau mau turun? Kira-kira engkau di atas Pegal ya Rabbi. Coba ke sini ke Pekalongan. Hati-hati dengan kata-kata dia di atas sana. Jangan dianggap itu hakikat bahwa Allah di atas sana. Yuk ngomong, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam, dicakup oleh Allah. Ini karena nggak semata-mata bedah kitab, pakai latihan kalimat. Nah, ini latihannya gitu. Ayo ngomong. Tapi sirri ana. Di dalam sirri ada aku. Tuhan ada di sini. Kalau mau disambungkan dengan lagu Indonesia begitu. Mau yang lagu yang Arab cari sendiri. Jangan dianggap Tuhan di ini kalimat simbol. Kalimat simbol menunjukkan Allah maha luhur, maha tinggi. Bukan Allahnya di atas sana, duduk di tempat atas, bukan. Masih kurang yakin? Ini, saya mau nanya, apakah Allah itu dekat? Yakin? Tidak ragu-ragu? Alhamdulillah. Apakah pernah maksiat? Allahnya kemana? Anda mengatakan dekat dan yakin, itu yakin mulut itu. Bukan yakin rasa itu. Kalau nggak nyebut yakin nanti disebut nggak yakin. Kalau nggak yakin dianggap nanti imannya kurang. Yang disebutkan yakin di sini merasakan dekatnya Allah. Nggak bisa dengan pidato, nah, nggak bisa dengan baca buku, nggak bisa. Itu harus dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah itu sudah dekat. Tapi kita masih mengusir-ngusir Allah. Sekarang kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalah oleh Bimbo lagi. Tuhan. Apa kata-katanya? Engkau jauh. Aku jauh. Engkau jauh. Bukan? Allahnya memang dari dulu juga dekat. Tapi kalau kitanya merasa jauh, jauhlah Allah. Kalau kita yang merasa dekat, seniman lagi. Ulama, jangan memponis, mencerca, menyalahkan. Bahwa seniman maksiat semua, salah semua. Kita kalah oleh banyak seniman di bidang ma'rifat. Kenapa saya dekat dengan para dalang di Sunda sana yang namanya Asep Sunandar? Banyak yang ma'rifat. Yang lebih difahami oleh para seniman. Kitabnya bukan kitab Arab. Itu disebut Wilanjana-Wilanjani. Apa katanya? Kenapa saya kemarin di Batam, saya yang diminta untuk memberikan tausiah di saat milad paguyuban Pasunan yang ke-1 abad. Ya, 1 abad. Karena saya melihat banyak ilmu makrifat
yang ada di para leluhur Sunda. Karena itu Abah di Suryalaya gak pernah lepas dari para seniman. Maaf, mungkin Anda yang terlalu fikih, begitu datang menghadiri ulang tahun di Suryalaya, bisa heran-heran. Ini apa main kecapi di depan masjid? Teng 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 teng. Saya sendiri pertama datang, ini apa-apaan ini? Tasawuf kok begini? Saya perhatikan liriknya. Diperhatikanlah liriknya, lirik marifat. Yang di dalam kitab kita kurang ditemukan tingkat makrifat sampai ke arah itu. Baik. Apa selanjutnya? Wa yanzur wujud dzatil haqqi nadrul baqa. Maka dipandang diyakini bahwa Allah adalah abadi. Wa fi akhiriha, ketika Anda selesai melaksanakan, kalau tingkat dasar yaitu ba'da sholat fardu 165, dawamkan itu. Jangan anggap remeh itu. Untuk menjadi orang yang dawam mengamalkan la ilaha illallah 165 setiap pada sholat nggak mudah. Diawali dengan memaksa diri dulu itu. Perbandingan antara yang menerima talqin mengamalkan dan menerima talqin belum mengamalkan, saya kira lebih banyak yang belum mengamalkan. Jujurlah. Yang hadir di sini juga belum tentu istiqomah mengamalkan semuanya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung apa enggak? Harus tersinggung. Orang yang enggak tersinggung enggak punya perasaan. Tapi jangan gondok gitu. Tersinggung jangan. Sedangkan nanti meningkat. Mulailah mungkin setelah sholat malam, bangun jam 2, jam 3, zikirlah mungkin 1000. Nanti naik lagi kepada 3000, 5000. Naik lagi sampai kepada 10.000. Nanti naik lagi kepada 100.000. Terus. Ini kitabnya. Zikir yang menjelaskan tentang mengamalkan sampai muraqabah 20 tingkat. Satu tingkatnya kurang lebih 10.000. Atau 1,5 jam atau 2 jam. Ini kitabnya. Saya cuplik sedikit kitabnya. Ini sudah disusun oleh Syekh Khotib Syambas 200 tahun yang lalu sudah. Kenapa dari Suryalaya tidak cepat dikeluarkan ini? Mungkin pengarsa Abah sangat bijaksana, tidak mau merepotkan murid. Biarlah amal-amalan yang berat Abah yang mengerjakan. Anak-anakku tinggal yang enaknya aja. Gak usah ikut masak, makannya aja. Allahu Akbar, Allah. Nah sekarang beliau sudah wafat. Mau terus manja begitu? Makanya buatlah di Pekalongan ini zawiyah, Haji. Tempatnya sudah ada sih kira. Buat zawiyah dengan hormat Al-Mukarram Yai Haji Jahri dan para ulama TKN khususnya di sini. Saya tidak janji, tapi insya Allah selama diperlukan saya akan membantu. Ya membantu. Nanti mulai dulu di Sukabumi dulu. Sebenarnya di Suryalaya, tapi di Suryalaya dengan hormat keluarga sangat sibuk untuk urusan begini, kurang ada yang ngurus. Tempatnya sudah ada sindang lewang. Tempat enak, di blok di depannya ada danau. Bangunannya sederhana, nikmat zikir di situ. Nah, dengan hormat seizin keluarga, seizin saya mohon izin ke Haji Babat. Kiai Injen ya, selalu mengatakan zawiyah, ajengan, zawiyah, ajengan. Kemana-mana beliau selalu zawiyah. Arti zawiyah, buatlah tempat khusus untuk berzikir. Coba adakan peningkatan zikir di situ. Khotaman yang cuma 15 menit itu penting. Dan bagi yang sangat malas, segitu itu berat gitu. Ya, segitu itu berat. Wong masih ada ikhwan TKN yang seminggu sekali juga enggak khatamannya. Ada apa enggak? Wonten apa ora? Kata gitu. Jangan apa-apa, yang sudah ya sudah. Kedepannya nanti adakanlah minimal sebulan sekali khataman tam. Sudah ya? Sudah, ya bagus. Itu dari hasil obrolan kita kan. Ngobrol-ngobrol ringan sambil ngopi, ngobrol dicoba.
Gitu aja. Ternyata kuat ya. Ternyata kuat. Tidak ada yang matanya lepas karena ikut khataman 3 jam. Tidak ada. Tidak ada yang giginya lepas, tidak ada. Kecuali ada yang lepas mungkin tadinya memang sudah longgar gitu ya. Lalu pas khataman lepasnya tidak apa-apa itu. Itu bukan karena khataman. Nak lagi. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah daerah, sebuah provinsi. Di situ banyak sekali ikhwan. Di Sumatera sana. Ketika reformasi mengalami kolab bisnisnya kolab. Mayoritas dari mereka adalah di real estate bisnis. Real estate kan di masa-masa reformasi mengalami goncangan luar biasa. Kawan-kawan bicara secara secret kepada saya, jangan gimana ini, Manakiban harus lanjut dan kami tidak punya wakil talqin. Kami harus selalu mendatangkan dari Jawa. Bagaimanapun perlu transportasi dan bagaimana ini. Saya katakan, memang kenapa bisnis kami begini. Manusiawi kalau ngomongin bisnis. Fluktuatif pasang surut itu biasa sebenarnya. Dan jangan pernah merasa bahwa kalau ngomong bisnis itu merasa bukan Islam. Rasulullah bisnismen. Bagaimana jalan kegiatan keagamaan kalau tidak ada biaya? Bagaimana ada biaya kalau nggak ada usaha? Hati-hati ya ini kepada para ustadz ya. Kita kalau jadi ustadz kan enaknya menerimanya aja. Nyarinya nggak bisa kan? Jujur. Saya nggak begitu. Walaupun saya ustadz, kiai, tapi saya juga menjalankan bisnis. Duh, bisnis apa Pak Jejen? Catering. Catering apa? Tuh santri 400 sama aja saya punya rumah makan kan. Jadi pagi sore pelanggannya 400 orang. 400 kali Rp1.000 lumayan. Jangan anggap kiai nggak bisnis ya. Maka dengan hormat saya kalau diundang kemana-mana sering mengatakan jangan merepotkan panitia. Kendaraan kami ada, tempat kami ada. Supaya tidak jadi ustadz yang nunggu-nunggu pemberian dari panitia. Pas mau pulang, balik lagi. Gak usah. Padahal kantongnya terkait itu. Terkait pegangan kunci, gak usah. Karena bagaimanapun saya pembimbing para mubalik Suryalah ya, jadi tidak apa-apa ngomong gini ya. Memang tugas saya supaya ikhlas. Tapi tentu panitia juga memikirkan siapa yang memberikan bimbingan pada Anda. Baik, la ilaha illallah. Saya kira itu yang pertama. Wasyaro itu lanjutkan Ustaz.